warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat-Nya yang begitu besar yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat belajar kembali dalam keadaan online. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam, mari kita mengas baik-baiknya kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atas rahmatnya yang begitu besar, atas perjuangan yang begitu besar. Nabi Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kita dari zaman kebodohan, kejahilan, sehingga membawa kita ke zaman titik terang benderang sekarang, di mana kita bisa merasakan nikmatnya beriman tanpa adanya diskriminasi. Semoga selalu diberikan kemuliaan pada seluruh keluarga dan para sahabat serta pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan menjelaskan video singkat terkait penjelasan dari malam Lailatul Qadar. Kebetulan pada saat ini kita sedang berpuasa ya, dan ini sudah malam-malam terakhir. Pengertian malam Lailatul Qadar, doa ya, dan ciri bagaimana cara mendapatkannya. Perlu kita ketahui bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan, di mana malam ini adalah malam yang diistimewakan, yang diberikan untuk orang-orang muslim ketika dia berpuasa. Namun Allah tidak menyebutkan kapan harinya turunnya malam Lailatul Qadar. Tetapi Allah memberikan gambaran bahwasanya melalui Rasulullah malam Lailatul Qadar akan turun di 10 malam terakhir, yaitu di malam-malam ganjilnya pada saat kita berpuasa. Supaya apa? Kita tidak diberitahukan malam Lailatul Qadar agar kita semangat dan selalu menyemarakkan masjid untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bayangkan ketika kita berpuasa, ketika kita sholat ya di malam-malam biasa, di bulan-bulan biasa, itu pahalanya tidak terlalu besar. Tetapi ketika di bulan suci Ramadan semuanya dilipat gandakan. Dan bahkan ketika kita berselawat dan ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan ganjaran seperti beribadah di 1000 bulan. Ya, bayangkan, luar biasa. Ketika kita mendapat Lailatul Qadar, maka ada doa yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau maaf dan Engkau mencintai orang-orang yang minta maaf. Karenanya lah maafkanlah aku. Artinya kita berdoa ketika di malam-malam Lailatul Qadar. Ya, jadi malam Lailatul Qadar menjadi malam yang istimewa karena terdapat berbagai keutamaan. Setiap umat muslim berharap mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Pengertian mengenai malam Lailatul Qadar juga dapat dijelaskan dalam surah Al-Qadar. Bisa disimak. Dalam surat pengertian mengenai malam Lailatul Qadar adalah: 1. Malam diturunkannya Al-Quran sehingga malam ini bernilai historis dan penuh berkah dan kemuliaan. Sudah jelas ketika malam Lailatul Qadar turun, maka semuanya menjadi bernilai seperti itu ya. Bayangkan, di mana satu malam dijadikan 1000 bulan. Malam yang lebih baik dari sebulan, khairum min alfi syahr. Ini seperti dalam surahnya Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Nah, ini min alfi syahr, yaitu untuk amal ibadah yang dilakukan pada malam itu lebih baik dari amalan selama 1000 bulan. 3. Malam diturunkan malaikat dengan membawa keberkahan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malam penuh keselamatan atau kedamaian. Menurut Ibnu Katsir, Lailatul Qadar yaitu satu malam yang penuh berkah di bulan Ramadan, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam ayatnya yang lain, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an, dalam surah Al-Baqarah surah 95. Artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Artinya di bulan Ramadan ini Al-Qur'an turun. Tentang diturunkan Al-Qur'an, Ibnu Abbas dan yang lainnya mengatakan Allah menurunkan Al-Qur'an itu sekaligus 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian diturunkan secara bertahap sesuai dengan konteks realitasnya dalam kurun waktu 23 tahun kepada Rasulullah SAW. Malam Lailatul Qadar adalah malam Quran yang lebih baik dari 1000 bulan. Pahala atau ibadah malam itu menyerupai ibadah 1000 bulan. Jadi kalau kita sedang beriktikaf di masjid,
lakukan. Jadi apabila kita beribadah di masjid, ya, kita bisa melakukan amalan-amalan singkat ketika beriktikaf di masjid. Pertama, kita bisa melakukan sholat sunnah 2 rakaat, ya, dimana ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu sama dengan sholat sunnah 1000, lebih baik daripada 1000 bulan. Kedua, membaca surah Al-Ikhlas. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, dia sudah seperti hatam satu Al-Quran. Artinya, perbanyaklah membaca surah Al-Ikhlas, ya, di malam itu. Artinya ketika Anda lipat gandakan, saya 1 kali hatam di malam itu dikali 1000 bulan, berapa banyak yang Anda hatam. Ketiga, banyaklah berzikir, beristighfar, dan meminta ampun. Karena di malam-malam itu adalah malam istimewa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam As-Sahih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bangun untuk mendirikan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan akan pahala, maka diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang telah lalu. Nah, pada malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengatur segala urusan. Banyak turunnya malaikat pada malam ini karena banyaknya berkah yang terdapat padanya. Jadi malaikat turun menurunkan berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malaikat turun bersama dengan turunnya berkah, sebagaimana mereka senang untuk turun saat Al-Quran dibaca. Jadi berkat ini turun dan para malaikat ini senang ketika kita membaca Al-Quran. Ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, tidak ada ciri khusus orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Namun siapa yang bersungguh-sungguh mencari sesuai ajaran Rasulullah, insya Allah dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Saya bacakan artinya. Carilah ia di 10 malam terakhir. Jika salah seorang kalian lemah atau tidak, maka janganlah ia kalah di 7 malam terakhir. Jadi artinya malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29, malam-malam ganjil. Jadi mulai dari 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 giat untuk beribadah, ya. Nah, ini banyak yang mengatakan Lailatul Qadar itu datang di malam-malam ganjil. Tapi bukan berarti kita hanya beribadah di malam ganjil, tidak. Tapi tidak juga menutup kemungkinan ini hanya tanda-tandanya kebanyakan Lailatul Qadar itu turun di malam-malam ganjil. Bagaimana? Terus seperti apa? Orang yang beriktikaf. Ini orang yang beriktikaf ini adalah orang yang diam di masjid di 10 hari terakhir Ramadan, insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi dia beriktikaf di masjid ketika setelah tarawih. Biasanya dimulai dari jam 11 sampai jam 12 dia iktikaf sampai dengan subuh, kemudian dari dengan subuh baru dia pulang. Begitu seterusnya. Kemudian sholat berjamaah. Orang yang sholat isya tarawih subuh berjamaah di masjid 10 hari terakhir Ramadan, insya Allah juga mendapatkan Lailatul Qadar. Selain itu ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar dapat dilihat dari amal soleh, amal setelah Ramadan. Jadi ketika amalnya berkontinu dan tetap istiqomah, maka ini adalah ciri-ciri orang yang mendapatkan Ramadan. Bukan hanya sekedar ketika waktu Ramadan datang lalu ia sibuk untuk beribadah, setelah Ramadan hilang maka ia sibuk juga dengan aktivitasnya dan melupakan ibadah. Tapi malah ia lebih beristiqomah dan berkontinu untuk melakukan ibadah karena semangat untuk mengharapkan selamat dari Allah, karena dia sudah mendapatkan gelar yaitu tattaqun, bertakwa. Nah, dan ciri-cirinya itu orang yang awalnya pemarah dan tidak menjadi pemarah dan pandai mengelola emosi. Dan ini jangan sampai emosi Anda mengalahkan kecerdasan Anda, tapi semua kecerdasan Anda mengalahkan emosi Anda. Begitu juga dengan orang-orang yang lain. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait malam Lailatul Qadar. Mari anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Muhammadiyah, mari kita cari malam Lailatul Qadar. Bagaimana dengan yang perempuan, yang putri bisa melakukan hal tersebut dengan di rumah, ya, sholat lail, banyak-banyak beristighfar. Bagaimana dengan halangan, Pak? Saya tidak bisa baca Al-Quran. Silakan beristighfar, karena beristighfar itu tidak menjadi masalah jika kita sedang haid. Apapun yang sakit, ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan
Kurang lebihnya saya minta maaf. Adalah